Oke, balik lagi di channelnya Just Emma ya. So, karena hari ini adalah hari Minggu ya, jadi tidak open ya teman-teman ya. Aku nyalain AC dulu, perkecil AC biar dingin. Nah, karena hari ini hari Minggu, jadi tidak ada yang namanya market open kecuali Bitcoin. Di sini aku melihat yang namanya Euro USD Weekly. Ya, ini sebenarnya langka sih ini ya, momennya langka, weekly ya. Kalau kita perhatikan, jadi benar-benar kena terbentuk ya. Ya, di sini kena ya. Merah, biru, biru. Merah, biru, biru di sini. Nah, kita akan giniin dulu. Jadi weekly-nya udah dapat di area ini. Jadi selalu kita, bukan kita sih, aku ya. Selalu aku eksekusi di pembentukan pertama. Tapi sebelum kita eksekusi di sini, kita cek dulu monthly-nya. Kalau monthly-nya naik, ini lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi sayangnya turun ya. Monthly-nya ternyata turun, teman-teman ya. Nah, turunnya seperti ini. Ya, tapi di sini sudah terjadi yang namanya persilangan. Dan pembentukan pertamanya juga sudah terjadi di sini di bulan 2020 ya. 2020 6 tahun yang lalu. Di sini. Ya, wih, ini ternyata lumayan ya. Sedikit banget candlenya. Jadi di sini adalah momentum yang lumayan bagus untuk melakukan yang namanya eksekusi. Karena di sini pembentukan pertama udah terjadi, setelah itu dia turun, naik. Nah, di sini di weekly terjadi yang namanya pembentukan yang pertama. Karena berlawanan. Dimana kalau berlawanan, kalau aku mengambil take profit, itu cukup kali satu. Ya, kali satu dalam artian, ini kan monthly-nya naik. Weekly-nya ini, nah ini loh. Ini weekly-nya kan udah terjadi konfirmasi, sedangkan monthly-nya itu turun. Kan berlawanan nih, bulanan sama weekly-nya berlawanan, naik sama turun. Kalau seperti ini ada terjadi konfirmasi, apalagi di sini tidak terjadi yang namanya pembentukan, garisnya udah melewati. Ya, udah melewati yang aku bilang ya. Tapi kalau di sini garisnya tidak melewati si hijau, tidak melewati hitam, tapi di sini ada pembentukan, mending jangan deh trading ya. Soalnya aku tadi cek, monthly terjadi pembentukan, weekly terjadi pembentukan ya. Jadi saling berlawanan. Jadi arah marketnya tuh nggak tahu kemana ya. Cara satu-satunya kita bermain di time frame yang lebih kecil. Nah, ini sekarang di weekly. Weekly kalau aku lihat di sini udah bagus ya. Pas banget ini dia naik dan ini weekly-nya naik sini. Nah, selanjutnya kali berapa? Cukup kali satu aja ya. Kali satu set. Nah, untuk weekly-nya kali satu. Nah, di sini kita tempatkan di sini. Nah, yang pastinya ini memerlukan modal yang lumayan besar ya teman-teman ya sampai di sini. Ini terjadi di Euro USD weekly. Sedangkan untuk daily-nya kalau kita perhatikan dia masih dalam posisi ke bawah. Turun ya, masih dalam posisi turun. Jadi yang memegang peran penting adalah sekarang weekly ya. Daily kita lewat karena weekly udah ada konfirmasi. Kita balik ke H4. Nah, H4 ini menandakan kita di sini ya. Di area ini ya. Ini belum terjadi yang namanya penurunan. Kita cari pembentukan yang pertama, H1 kita perhatikan ya. Kita cek H1, di mana ada pembentukan yang pertama. Oke. Sebenarnya di area oke, kita cek dulu ya. Ini warnanya kuning banget bikin mata sakit lama-lama ini. Ya, kita ubah dulu deh jadi warna ini. Nah, kuning ini kok bisa bikin mata sedikit buyar ya, teman-teman ya. Oke, aku akan ganti dulu yang ini. Ini tak ganti berwarna hijau. Hijau lebih enak kayaknya. Nah, seperti ini. Kita ke bukan ke H4 juga belum ada ya. Jadi untuk di daily menandakan dia turun dan H4 dia naik, kita tunggu di H4 ya. Jadi yang naik-naik ini H1 kita cek. Nah, di sini dan kita di M30 apakah sudah ada pembentukan yang pertama? M30 sebenarnya udah ada di area ini. Di area ini ya. Di area ini dan dia sekarang naik. Jadi sekarang adalah posisinya kalau seperti ini kita harus modalnya kuat di weekly. Kita pasang stop loss di sini ya. Stop loss di sini, take profit di sini 1/1 ya. 1/1. Kalau H4-nya terjadi penurunan dan ada pembentukan yang pertama, gaspol. H4. Sedangkan untuk daily kita masih menunggu. Ya, kalau daily ada pembentukan yang pertama, kita gaspol. Jadi kita cari pembentukan yang pertama di daily H4, H1 ternyata sudah ada pembentukan yang pertama. Ya, sebenarnya weekly itu kan kemarin selesainya. Tapi kenapa candlenya di sini kan masalahnya seperti itu ya. Ini garisnya ini ya. Garisnya ini kenapa di sini? Kenapa nggak di akhir gitu kan? Aku juga nggak tahu teman-teman. Di sini kenapa di sini? Mungkin lewat sedikit kali ya kayaknya sih. Nah, di sini sudah terjadi pembentukan di pertama.
Oke, di area ini. Nah, ini adalah pembentukan yang pertama di 1 jam. Kita eksekusi SL-nya di area ini aja. Nah, di sini. Enggak sih. Tidak ada yang namanya candle ini ya. Oh, di sini ya. Ternyata di sini ada teman-teman ya. Kita bisa tempatkan di sini. Nah, di sini kali 2 kali maksimal bisa nih. Kali 1 kali 2 bisa. Di area ini ya. Kita tempatkan SL-nya di area ini. Nah, tapi udah telat sebenarnya di H1. M30 apalagi M30 ini belum terjadi ya, M30 belum terjadi. M30 di sini duluan dia terjadi. M15 nggak usah lah ya, M15 sudah terjadi berkali-kali nih ya. Yang paling penting itulah time frame yang lebih besar ya. Time frame yang lebih besar H4 karena weekly-nya terbentuk, weekly-nya udah terbentuk sebenarnya udah bisa eksekusi hari setengah 9 besok. Besok kita bisa udah eksekusi di sini teman-teman ya. So weekly, daily, H4 ya. Jadi ini tinggal nunggu kemungkinan kalau dia turun atau mungkin dia naik ada pembentukan pertama sikat ya. Jadi sampai di area ini untuk di weekly-nya karena posisinya di sini adalah dia monthly-nya turun tapi udah terjadi persilangan, alangkah bagusnya ini akan naik. Ya, jadi cukup kali 1 aja. Masalahnya sekarang kan modal ya, modal yang jadi masalahnya. So, jadi itu saja untuk video kali ini untuk masalah informasi di Euro USD weekly-nya ya. Dan kita lihat ke depannya apakah ini mau naik atau enggak. Jadi ini sebagai dokumentasi aja. Sampai jumpa lagi next video. Bye bye.